Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu hal penting yang perlu untuk terus-menerus kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat, umat dan bangsa kita. Ini adalah yang sangat penting dan sangat fundamental, karena hari ini kita melihat bahwa ternyata umat ini secara global, secara umum berada dalam kondisi yang tidak berdaya. Secara ekonomi tidak berdaya, karena begitu kalau kita melihat peta kondisi ekonomi hari ini, bahkan untuk industri halal saja, umat ini pun masih belum bisa mendominasi dari sisi kemampuan memproduksi barang dan jasa halal. Misalnya contoh industri makanan dan minuman halal. Dari OECD Halal Economy Report ternyata nilai atau frekuensi kalau kita melihat pertumbuhan industri halal yang mencapai angka 10-14%, ya, 78% yang memproduksi makanan dan minuman halal adalah negara-negara muslim minoritas. Bahkan beberapa produk restoran-restoran yang sekarang diserukan untuk diboikot, pada dasarnya banyak di antara mereka yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Dan secara ekonomi kita sangat lemah. Demikian pula secara politik. Sampai hari ini kita belum bisa membantu menyelesaikan secara politik situasi yang terjadi di Gaza. Sudah lebih dari sebulan peperangan terus berlanjut, genosid yang dilakukan oleh Israel sedemikian dahsyat. Tapi secara politik kita hanya untuk membawa Netanyahu ke mahkamah internasional saja masih belum mampu. Kita masih sangat lemah. Secara politik kita lemah. Secara militer kita juga relatif masih banyak tertinggal dibandingkan dengan negara-negara bukan Islam. Artinya apa hadirin sidang Jumat rahimakumullah? PR kita itu sangat banyak. PR kita itu sangat luar biasa berat. Tantangan yang kita hadapi semakin berat. Tapi kesadaran untuk terus-menerus membangkitkan kekuatan umat ini tidak boleh hilang. Meskipun tantangan yang kita hadapi sangat berat, meskipun kita tidak berdaya di semua lini, kita tidak berdaya di semua sektor, kita masih mengikuti atau didikte oleh kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang kepentingan itu bertentangan dengan kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita berhenti untuk melakukan ikhtiar. Bukan berarti kemudian kita berhenti untuk terus-menerus bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan umat kita saat ini. Karena itulah melalui momen khutbah Jumat yang sangat singkat ini, ada beberapa hal yang perlu terus-menerus untuk kita lakukan sebagai ikhtiar, bagian dari upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas kekuatan umat dan bangsa kita tercinta ini. Yang pertama adalah, yang paling fundamental, yaitu adalah al-quwatul aqidah. Bagaimana kita secara terus-menerus meningkatkan kualitas akidah, keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita terus-menerus meningkatkan keyakinan kepada Allah bahwa kalau kita berusaha untuk keluar dari sistem riba, insya Allah rezekinya ada. Bahwa kalau kita berusaha untuk dekat dengan ajaran agama yang kita cintai ini, insya Allah
jalan untuk pengembangan ilmu pengetahuan akan terus terbuka lebar. Kita harus punya keyakinan-keyakinan seperti itu, bahwa dengan mendekat kepada Al-Quran, maka akan ada banyak persoalan-persoalan kehidupan yang bisa kita atasi. Ini membutuhkan keyakinan, karena ternyata tanpa keyakinan, tanpa didasari oleh keimanan yang kuat, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang-orang yang ragu. Apa betul kalau kita berusaha jauh dari sistem riba, ekonomi akan berjalan, sistem perbankan akan berjalan? Apa betul kalau misalnya kita berusaha untuk mendekat kepada Al-Quran, politik kita akan baik? Ya, apakah ini akan membuat masyarakat bangsa negara menjadi terpecah belah karena dianggap kita menganut paham sektarianisme? Apakah seperti itu? Ini kan membutuhkan keyakinan. Karena kalau kita berangkat dengan keyakinan, maka apapun yang kita lakukan, ya, kalau berangkatnya adalah keyakinan, ya, maka insya Allah kita akan yakin bahwa ketika kita merujuk kepada Al-Quran, mau bicara apa, masalah penegakan hukum, masalah politik, ketika kita menggali Al-Quran, maka ujungnya akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Jadi al-quwatul aqidah, bagaimana kita memperkuat keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sangat penting. Ya, bahkan kita harus punya keimanan sampai pada level pokoknya apa kata Allah, pokoknya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu adalah kebenaran mutlak yang harus kita ikuti tanpa reserve. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus terus-menerus kita bangun adalah al-quwatul ukhuwah. Bagaimana kita membangun soliditas, solidaritas, kebersamaan. Bagaimana kita membangun semangat untuk saling membantu, at-ta'awun, semangat untuk saling menanggung, at-takaful, semangat untuk saling membela. Karena pada dasarnya umat Islam antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, kata Nabi, kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Bagaimana kita terus-menerus menumbuhkan semangat berukhuwah ini? Dalam konteks berukhuwah ini, paling tidak yang bisa kita lakukan adalah, pertama, kita harus terus-menerus saling mendoakan, bukan saling mencaci, bukan saling mencela. Ya, jangan sampai melihat perjuangan saudara kita di Palestina, kita mencela Hamas. Kenapa Hamas melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober? Kita mencaci maki, menyalahkan Hamas. Itu tanda bahwa kita sebenarnya tidak ingin membangun al-quwatul ukhuwah. Kenapa? Karena kita sudah punya perasaan sikap yang saling merendahkan, melemahkan. Padahal kalau kita lihat dalam konteks penjajahan, apapun yang dilakukan oleh yang terjajah, pada dasarnya itu adalah upaya untuk keluar dari penjajahan. Barangkali kalau kita hidup di masa Pangeran Diponegoro yang mengobarkan perlawanan, bisa menghabisi 15.000 serdadu Belanda, tapi mengorbankan 200.000 rakyat Semarang dan sekitarnya. Mungkin kita akan berpikir yang sama, ngapain Pangeran Diponegoro melakukan hal tersebut? Mungkin kalau kita hidup di zaman Bung Tomo dulu, kita akan menyalahkan Bung Tomo. Kenapa Bung Tomo mengobarkan semangat kepahlawanan 10 November? Kalau pada akhirnya banyak ribuan rakyat Surabaya yang menjadi korban, menjadi syuhada, menjadi syahid. Itu adalah dalam konteks bagaimana kita keluar dari penjajahan, dan sikap kita jangan melemahkan perjuangan saudara-saudara kita. Yang ada justru adalah kita harus saling mendoakan. Kita harus bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan segala sesuatu yang ujungnya akan melemahkan perjuangan ini. Karena esensi dari ukhuwah ini pada dasarnya adalah bagaimana kita menyamakan frekuensi hati kita antara satu komponen umat dan komponen umat yang lain, sehingga kita bisa merajut gerakan bersama. Al-quwatul ukhuwah ini adalah hal yang sangat penting. Dan yang namanya ukhuwah, dia bukan proses, dia bukan barang jadi, dia memerlukan proses. Karena itulah mari kita perkuat ukhuwah, mulai dari level yang terkecil, mulai dari lingkungan ketetanggaan kita, sampai nanti kita bersama-sama membangun ukhuwah pada level nasional maupun level internasional. Yang ketiga adalah al-quwatul iqtisadiyah. Bagaimana kita membangun kekuatan ekonomi. Ini adalah hal yang sangat penting dan fundamental. Sudah saatnya kita memiliki keberpihakan kepada segala sesuatu yang diproduksi oleh saudara-saudara kita. Sudah saatnya kita berusaha semaksimal mungkin selama ada barang dan jasa yang diproduksi oleh saudara-saudara kita itu menjadi pilihan kita semua. Sudah saatnya kita berusaha berpihak secara nyata
apapun, kecuali kalau memang ternyata tidak ada alternatif. Tapi selama masih ada alternatif yang bersumber dari usaha saudara-saudara kita, ini harus kita saling dukung, saling support. Karena al-quwwatul iqtisadiyah itu memegang peranan yang sangat penting. Dakwah Rasulullah, salah satu tiang penopang dakwah Nabi itu adalah kekuatan ekonomi. Bagaimana pengorbanan para sahabat Rasulullah dan para sahabat yang sedemikian luar biasa, yang itu hanya bisa dilakukan ketika Rasulullah dan para sahabat itu menguasai perekonomian. Bagaimana jihad bi amwalikum, dengan harta itu bisa dilakukan kalau umat ini tidak menguasai ekonomi. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah setelah hijrah, setelah beliau mempersaudarkan al-muhajirin wal ansar, yang beliau lakukan adalah menguasai pasar. Karena itulah al-quwwatul iqtisadiyah menjadi sangat penting. Dan ternyata umat ini bisa, ketika muncul seruan boikot yang berdampak bahkan pada beberapa turun nilai saham, ya, perusahaan-perusahaan yang disuruhkan untuk diboikot itu beberapa mengalami penurunan. Kalau kita lihat tren, ya, harga saham mereka mengalami penurunan. Yang itu adalah bicara tentang capital loss, ya. Ternyata umat ini bisa. Kenapa? Karena kita paling tidak punya kekuatan dari sisi permintaan, kekuatan dari sisi demand. Itulah yang harus kita mainkan. Bahwa kita harus berpuasa pada hal-hal tertentu, itu nggak ada masalah. Yang penting adalah kita menunjukkan keberpihakan untuk senantiasa membela kepentingan ekonomi umat, ya, membela. Kalau ada pilihan bank syariah, bank konven, pilih bank syariah. Kalau ada pilihan lembaga-lembaga untuk memajukan ekonomi, pilih itu. Bagian dari komitmen kita untuk membangun al-quwwatul iqtisadiyah. Dan yang terakhir, al-quwwatus siyasiyah, kekuatan politik, itu adalah hasil dari proses penguatan akidah, dari hasil proses penguatan ukhuwah, dari hasil proses penguatan ekonomi. Baru ujungnya nanti secara politik insya Allah umat ini bisa semakin berkibar, umat ini bisa semakin mendominasi, dan kepentingan umat ini bisa terus menerus insya Allah akan berjalan dengan baik ketika kita semua punya komitmen untuk melakukan hal yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, menjaga komitmen dan keberpihakan kita, dan marilah kita bersama-sama terus menerus memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal muslihin waj'alna min ibadikar rasyidin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarta wal muqtadiyata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril islam wal muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansuril islam wal muslimina wal mujahidina fi Gaza wa fi Palestin wa fi Rohingya wa fil Hindi wa fi Kashmir wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.